Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Oh, kisah dari Mas Untung Prasetyo ini selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk mendengarkan kekonyolan dari Bang Pian. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Ketika pelet dibalas pelet. Kisah Bang Pian. Pagi itu di hari Minggu, Bang Pian merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dia pun lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Baba Ali dan juga Maela bersama dengan anak istrinya. Sesampainya di sana, rumah yang berada tepat di pinggir jalan itu terlihat sepi dengan pintu yang tertutup rapat, seolah menandakan jika kedua orang tuanya itu sedang tidak berada di rumah. Sambil terus mengucap salam, Bang Pian pun mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Setelah itu, dia melirik ke arah istrinya yang sedang menggendong anak mereka dengan wajah sedikit kebingungan. Tumbenan nih rumah sepi banget. Lah biasanya pagi-pagi begini tuh aki-aki masih duduk di teras sambil ngopi. Gumam Bang Pian dengan tanda tanya besar di dalam benaknya. Bang Pian berjalan ke arah samping rumah, mencari tanda-tanda keberadaan Baba Ali ataupun Maela. Namun rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara radio yang biasanya diputar oleh Maela saat memasak, dan tidak ada juga suara Baba Ali yang biasanya selalu saja mengomentari apapun yang tidak sesuai dengan apa yang difikirkannya. Semua terasa sepi, seolah mereka memang sedang tidak ada di rumah di hari itu. Sementara itu, di teras rumah Baba Ali, anak Bang Pian yang masih berusia sekitar 6 tahunan itu terus mengetuk pintu rumah sambil memanggil-manggil kakek dan neneknya. Dan tidak lama kemudian terdengar suara dari dalam rumah yang berjalan ke arah pintu rumah tersebut. Ada cucu nenek, ya Allah, maafin ya, maafin, nenek kagak denger. Ayo dah, pada masuk yuk, ujar Maela dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Lah, dia pasang layar tancap di jidat. Mengapa mak? Itu koyo lebar banget romannya, tanya Bang Pian yang membuat Intan tersenyum. Meriang, emak sama Baba lagi pada kagak enak badan ini. Udah 2 hari badan rasanya kayak dispenser, panas dingin, balas Maela sambil terus memegangi kepalanya. Ya kalau sakit manjain diemin, ngapa mak? Buruan pergi ke dokter, sakit dipiara, balas Bang Pian sambil berjalan ke arah dapur rumah Maela. Kalau emak mah udah mendingan. No, Baba lu kagak mau dibawa ke dokter, ucap Maela yang wajahnya terlihat senang sambil terus menciumi cucunya itu. Tidak lama kemudian, Baba Ali pun keluar dari dalam kamar dengan kain sarung yang membungkus tubuhnya beberapa kali. Dia terdengar batuk dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Aduh, pas banget Den, lu datang. Ntar anterin gue ya ke dokter Sanjaya, pinta Baba Ali yang sesekali tubuhnya terlihat gemetar. Pusing, udah timbang dokter Sanjaya aja pakai nungguin saya. Lapan ada opik, Mbak, balas Bang Pian yang berjalan ke arah ruang tamu rumahnya sambil menenteng secangkir kopi hitam buatannya. Opik landelin, orang gua sama malu sakit gara-gara mikirin dia, seru Baba Ali yang wajahnya langsung terlihat masam. Ya, orang udah gede masih nganja dipikirin, biarin apa, dia urus urusannya sendiri. Lagu-laguan aja sih pada mikirin bujang, balas Bang Pian dengan wajah kesalnya. Udah gede emang, tapi kagak ada pikirannya Yan. Lu bilangin ngapa deh lu, biar pikirannya kebuka, pinta Baba Ali dengan nada suara kesal. Emang si Opik ngapain lagi, Mbak? Perasaan usahanya lancar-lancar aja, bengkelnya juga rame terus. Orang kalau pulang kerja saya lewat sono mulu, tanya Bang Pian penasaran.
Tanyain dah tuh sama mak lu. Gua kata apa? Anak laki yang dimanja mulu begini nih gedenya, nyusahin. Balas Baba Ali yang terlihat semakin kesal. Nah, abang bagaimana? Abang kan babanya. Abang dong yang kudunya nasehatin si Opik. Timpal Maela dengan lantangnya. Percuma gua nasehatin juga. Lah ujung-ujungnya lu belain mulu. Ribet urusannya. Balas Baba Ali kesal. Udah ngapa? Ngapa jadi pada ribut sih? Sekarang ceritain dulu udah pelan-pelan. Emang si Opik ngapa sih, Mak? Tanya Bang Pian mencoba menenangkan Baba Ali dan juga Maela. Kemarenan dia minta duit sama emak Yan. Katanya emak bakal bayar kontrakan bengkelnya. Nah, pas emak tanyain duit tabungan dia kemana, dia malah ngomel-ngomel. Balas Maela menjelaskan. Lah, itu bocah geblek ngapa? Ngapa dia ngomel? Tanya Bang Pian penasaran. Habis dia ngomel-ngomel diri, dicerita dah tuh Yan. Katanya duit tabungannya habis. Dia udah kagak ada simpenan lagi. Bakal bayar sewa tempat bengkelnya. Balas Maela yang sontak membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Lah emang duit tabungannya dikemanain? Perasaan jika kagak beli apa-apaan. Motor juga masih nyang dulu. Handphone juga masih nyang lama. Apa jangan-jangan dia mulai bandel kali ya? Tanya Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat kesal. Bandel sih kagak Yan. Cuma tuh ade lu jadi dongok sekarang. Lah orang masih pacaran pakai segala ngasih-ngasih duit ke pacar. Bego banget tuh bocah. Saut Baba Ali yang kembali membuat Bang Pian terkejut. Bikin puyeng orang tua aja. Gue udah bela-belain nyari dia modal bakal buka bengkel. Lah giliran ada hasil lah dia malah kasihin nama pacarnya. Kan dongok banget itu namanya. Ibu Baba Ali menjelaskan lagi. Lah apa jadi keblinger gitu itu anak? Lah emang pacarnya tinggal di mana, Mbak? Tanya Bang Pian penasaran. Gue juga agak ngerti dah. Sekali-kalinya diajak kemari, gue aja udah kagak resep ngeliatnya. Mana rambutnya merah, pakai celana lepis bolong-bolong, yang gue gedek di kupingnya, dipakein anting bererot. Gue perhatiin ada 5 anting kali di kuping kanannya. Udah kayak vokalis band metal aja. Ujar Baba Ali yang membuat Bang Pian dan Intan tersenyum mendengarnya. Kalau soal penampilan mah emak ngertiin. Namanya juga anak muda. Tapi begitu kan biar disebut anak gaul. Tapi yang emak kagak habis pikir. Lah itu si Opik ngasih duit mulu ke tuh perempuan. Coba itu bagaimana emak kagak sewot sampai darah emak naik. Ini sambung Maela menceritakan. Tolongin ngapain? Lu bilangin apa adek lu kalau emang mau kawin lah suruh nyari perempuan yang rada beneran ngapa? Yang jelas asal usulnya, yang jelas keluarganya. Lah ini gue tanya tinggal di mana, dijawab bercanda. Gue kesel banget jadinya. Iya Yan, masa iya orang tua nanya serius dia jawab begini. Saya tinggal di atas bumi di bawah langit. Ujar Baba Ali sambil menirukan perempuan muda yang sedang diceritakannya itu. Rasanya pengen gue cewer aja tuh kuping. Kuping pakai nanting banyak-banyak. Ibu Baba Ali kesal. Baba kalau ngomong bisa aja dah. Udah biar ntar saya bilangin sama si Opik. Sekarang emak sama Baba tenang aja dulu dah. Biar cepet sehat lagi ya. Balas Bang Pian mencoba menenangkan kedua orang tuanya itu. Setelah mendengar cerita dari Baba Ali dan juga Maela, Bang Pian hanya bisa menghela nafas panjang. Masalah yang menimpa adiknya benar-benar di luar dugaan selama ini. Opik dikenal sebagai anak yang rajin dan bertanggung jawab. Tapi ternyata urusan asmara bisa membuatnya kehilangan akal sehat. Keesokan harinya, sepulang Bang Pian bekerja, dia pun mampir ke bengkel milik Opik. Sore menjelang maghrib, Opik masih terlihat sibuk bersama 2 orang temannya memperbaiki sepeda motor milik pelanggannya. Melihat kedatangan Bang Pian, wajah Opik langsung terlihat resah. Dia tampak seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang seolah membuatnya merasa bersalah. Bang Pian memperhatikan gelagat Opik yang tampak gelisah. Sambil bersedekap, dia berdiri di depan bengkel mengamati adiknya yang tetap berpura-pura fokus pada pekerjaannya. Sementara itu, 2 teman Opik yang ikut membantu di bengkel tampak tidak terlalu memperhatikan situasi. Mereka benar-benar terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah beberapa saat, motor pelanggan itu akhirnya selesai diperbaiki. Pemiliknya membayar kemudian pergi. Sementara Opik menghela nafas pelan seakan menunggu sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Bang Pian tetap berdiri di tempatnya, tidak bergerak, hanya menatap Opik dengan sorot mata yang tenang namun penuh dengan makna.
Bengkel rame bener romannya nih, ujar Bang Pian sambil berjalan ke arah bangku panjang yang ada di depan etalase tempat menyimpan berbagai macam onderdil sepeda motor. Iya bang, alhamdulillah, balas Opik sambil mengelurkan tangannya dan menyalami Bang Pian. Udah malam, dengan tutup nih bengkel, besok aja biar bisa mulai kerja pagi-pagi, ucap Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat tenang. Iya bang, kan kita biasa tutup jam 9 malam. Bentar lagi deh ya, kali aja ada orang datang nyerpis, balas Opik sambil menundukkan wajahnya. Oh iya Pik, gua kan kemarin main ke rumah tuh. Dan tuh Baba sama Mak bagaimana? Udah mendingan belum? Tanya Bang Pian yang membuat Opik semakin gelisah. Oh, kayaknya udah sih bang. Orang Baba udah bisa ngomel, berarti kan dia udah sehat, balas Opik yang membuat Bang Pian tersenyum. Sambil berbincang-bincang dengan adiknya itu, Bang Pian terus memperhatikan wajah Opik dan gerak tubuhnya samar-samar. Dia merasakan adanya sebuah getaran energi asing yang berada pada tubuh Opik. Dan semakin lama Bang Pian memperhatikan, dia semakin merasa jika ada sesuatu yang sedang mengganggu hati dan pikirannya. Kata Baba lu mau kawin Pik, emang udah punya modal lu, bakal nanggap organ tunggal sama pasang tendanya? Tanya Bang Pian yang membuat Opik terkejut mendengarnya. Belum bang, masih jauh. Orang saya juga belum lama kenal sama pacar saya, balas Opik dengan wajah yang terlihat murung. Kenalin ngapa sama gua, lu ajak ini main ke rumah gua biar kenal sama Polo, imbu Bang Pian dengan santainya. Iya bang, kapan-kapan saya ajak dia main ke rumah deh, balas Opik sambil memeriksa handphone miliknya. Semakin lama, Bang Pian merasa semakin yakin jika memang ada sesuatu yang tidak beres pada diri Opik. Dan dengan kemampuannya, Bang Pian pun mulai menelusuri getaran energi hitam yang terasa semakin mengganggunya. Bang Pian menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap terlihat santai meski perasaannya mulai tidak tenang. Dia terus mengamati Opik, memperhatikan setiap gerakan kecil yang dilakukan adiknya. Cara Opik memeriksa ponsel berulang kali, tatapan matanya yang kosong serta gerak-geriknya yang gelisah semakin menguatkan dugaan Bang Pian. Di balik perbincangan mereka, Bang Pian mulai merasakan aliran energi yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang sedang melingkupi tubuh Opik dan membebani pikirannya serta mempengaruhi hatinya. Energi itu terasa berat, pekat, dan semakin kuat. Ketika Opik terpaku pada layar ponselnya, Bang Pian membiarkan dirinya lebih peka, menelusuri getaran yang terselubung di sekitar Opik. Tidak lama kemudian, samar-samar Bang Pian menangkap sesuatu, seperti sebuah pengaruh halus yang bukan berasal dari Opik sendiri, seolah ada seutas tali yang tak kasat mata yang sedang mengikatnya dan mengarahkan pikirannya ke satu tujuan. Getaran itu tidak hanya sekedar pengaruh emosional, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Bang Pian semakin yakin bahwa ada campur tangan ilmu gaib dalam keadaan Opik saat ini. Dia menduga seseorang telah menanamkan pengaruh terhadap adiknya, membuatnya kehilangan logika dan bertindak tanpa berpikir panjang. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin Opik akan semakin tenggelam tanpa sadar, menyerahkan seluruh dirinya pada pengaruh tersebut. Bang Pian tahu dia harus bertindak sebelum semuanya terlambat, namun kali ini Bang Pian harus bermain dengan cermat. Jika Opik sudah terikat oleh pengaruh halus, maka melepaskannya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Ada sesuatu yang harus dia ungkap lebih dalam sebelum mengambil langkah berikutnya. Setelah yakin dengan apa yang ada pada tubuh adiknya itu, Bang Pian yang tidak ingin menambah beban pikiran Opik segera bangkit dan berpamitan untuk pulang dan melanjutkan penelusurannya melalui cara yang lebih dalam lagi. Malam itu, setelah meninggalkan bengkel milik Opik, Bang Pian tidak langsung pulang ke rumah. Dan setelah membersihkan diri, Bang Pian pun mulai melakukan perjalanan batin di sebuah kamar di dalam rumahnya, tempat biasa dia memusatkan pikirannya untuk menelusuri lebih dalam tentang energi gelap yang telah mengikat adiknya. Perlahan tapi pasti, Bang Pian mulai merasakan kembali getaran energi hitam itu, seolah-olah jejaknya masih melekat dalam benaknya. Semakin dalam dia menyelam
alami. Semakin jelas gambaran yang muncul di dalam pikirannya, ada sesuatu atau seseorang yang dengan sengaja menanamkan pengaruh pada diri Opik. Ini bukanlah sekedar rasa cinta yang membutakan, melainkan sebuah kendali yang dipaksakan, sesuatu yang bekerja di luar kesadaran Opik sendiri. Bang Pian melihat bayangan samar seorang perempuan. Sosoknya berdiri dalam kegelapan, dikelilingi oleh aura yang berpendar redup. Sorot matanya tajam, penuh keinginan yang kuat, namun juga menyimpan sesuatu yang berbahaya. Perempuan itu bukan sekedar seseorang yang dekat dengan Opik, tapi seseorang yang memiliki tujuan tertentu. Dengan cepat Bang Pian menarik kesadarannya kembali dan langsung membuatkan air doa guna menetralisir energi gelap yang ada pada diri Opik. Keesokan harinya, Bang Pian pun bergegas menuju ke rumah Bapak Ali, mencoba menetralisir energi gelap yang ada dalam tubuh Opik secara langsung. Dan sesampainya di rumah Bapak Ali, Bang Pian langsung memberikan air doa yang telah dibuatnya semalam. Emangnya saya kenapa, Bang? Pagi-pagi udah dikasih air aja, tanya Opik penasaran. Udah buruan minum, ntar gua kasih tahu alasannya apa, balas Bang Pian dengan tegas. Setelah Opik meminum air doa dari Bang Pian, Opik duduk diam di kursinya. Sementara senyuman aneh terus menghiasi wajahnya, tatapannya kosong, seolah kesadarannya perlahan-lahan terlepas dari tubuhnya. Bang Pian yang sejak awal sudah waspada, segera mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi yang mungkin akan muncul. Beberapa menit berlalu, tubuh Opik mulai bergetar dengan halus, nafasnya tersengal-sengal dan jemarinya mencengkram lengan kursi dengan kuat. Energi gelap yang selama ini bersembunyi di dalam tubuhnya nampak mulai bereaksi terhadap air doa yang baru saja diminumnya. Bang Pian merasakan hawa yang semakin berat menyelimuti ruangan, seolah ada sesuatu yang berusaha bertahan dan menolak untuk keluar. Tiba-tiba saja tubuh Opik menegang, tangannya terangkat perlahan seperti dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Senyumannya semakin melebar, namun bukan lagi senyum seorang manusia biasa, dan dari bibirnya terdengar suara tawa kecil pelan, namun semakin lama semakin nyaring. Bang Pian tetap tenang. Dengan keyakinan penuh, dia mulai menyalurkan energi murni melalui telapak tangannya, menargetkan titik-titik tertentu pada tubuh Opik. Energi itu menyebar perlahan, melawan arus hitam yang masih bertahan dalam tubuh adiknya itu. Opik tiba-tiba saja menjerit. Tubuhnya terdorong ke arah belakang, hampir jatuh dari kursinya. Hawa panas bercampur dingin terasa menyelimuti seisi ruangan. Baba Ali dan Mak Ella yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas mulai membaca doa dalam hati. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi itu bukanlah hal yang biasa. Sesuatu yang selama ini mengikat Opik kini mulai terlihat wujudnya. Astagfirullahaladzim, ini bocah apa lagi sih? Demen banget tempelan. Wah, heran banget temannya anak, gerutu Baba Ali sambil membantu Bang Pian memegangi tubuh Opik. Yan, lo yang diem aja ngapa? Ini adek lo tolongin, imbu Bapak Ali yang semakin terlihat khawatir. Bang Pian yang sedang berkonsentrasi membaca doa-doa perlindungan dalam hatinya terlihat diam tanpa sedikit pun membalas perkataan dari Bapak Ali. Dan setelah tubuh Opik mulai melemas, Bang Pian pun terlihat mengusap wajah adiknya sambil meniup ke bagian kepala dan juga wajah Opik. Tidak lama kemudian, tubuh Opik mendadak melemas, nafasnya kembali teratur dan wajahnya perlahan kembali normal. Saat Opik mulai kembali tenang, suasana di dalam ruangan terasa lebih ringan. Namun, Bang Pian masih merasakan sisa-sisa energi gelap yang belum sepenuhnya menghilang. Tatapannya tetap tajam, menelusuri setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada jejak gangguan yang tertinggal. Baba Ali dan Mak Ella hanya bisa menghela nafas lega, meskipun raut wajah mereka masih dipenuhi oleh kekhawatiran. Opik yang sebelumnya tampak kaku dan tegang kini perlahan-lahan kembali sadar. Tubuhnya masih lemah, tapi setidaknya ekspresi aneh di wajahnya telah menghilang.
Bang Pian mengalihkan pandangannya ke sebotol air doa yang masih tersisa. Dengan hati-hati, dia menyiramkan sedikit air ke telapak tangannya lalu mengusapkannya ke belakang leher Opik. Sesaat kemudian, Opik menggeliat kecil, seolah ada sesuatu yang baru saja terlepas dari tubuhnya. Angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka, membawa hawa dingin yang menusuk. Bang Pian menoleh ke arah luar, merasakan sesuatu yang masih mengintai dari kejauhan. Energi gelap itu belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan semuanya dari tempat lain. Di sudut ruangan, seekor cicak tiba-tiba saja jatuh ke atas lantai. Tubuhnya kejang sejenak sebelum akhirnya mati, bertanda bahwa ada sesuatu yang sedang berusaha untuk bertahan. Bang Pian menghela nafas panjang, menyadari bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Waduh, kalau begini gue bisa jantungan ya. Lain kali bilang-bilang apa kalau mau ngobatin ade lu. Lu bikin orang tua deg-degan aja lu mah, ujar Bapak Ali sambil terus memandang ke arah Opik. Pian, emangnya ade lu ngapa lagi? Mampe lemes banget ngeliatnya. Emang bengkelnya dikerjain orang lagi apa? Tanya Maela sambil mengusap wajah Opik dengan kain handuk yang baru diambilnya dari belakang. Ada yang lagi ngerjain Opik lagi, Mbak. Mak, tapi bukan bengkelnya yang dikerjain, balas Bang Pian yang terlihat mulai tenang. Lah, terus apanya yang dikerjain sama tuh orang ya? Tanya Bapak Ali penasaran. Hatinya si Opik sama pikirannya dia yang dikerjain, kayak semacam dipelet gitu biar dia nurut, balas Bang Pian sambil membakar rokok kretek kesukaannya. Apaan? Dipelet? Lumayan kagak-kagak aja ya. Masa iya ada orang keder mau melet si Opik? Nah, bocahnya aja buluk begini, mau bakal apaan sama tuh orang? Kecuali mah dia ganteng kayak Rano Karno. Nah, orang rebek begini mau-mauan aja tuh orang melet-melet segala, ucap Bapak Ali dengan wajahnya yang terlihat kesal. Ya tuh cewek mah emang kagak demen sama Opik, Mbak. Dia cuma demen sama duitnya. Nah, itu kan udah kebukti kalau duit celengan si Opik udah habis, balas Bang Pian yang sontak membuat Bapak Ali dan Maela terkejut mendengarnya. Astagfirullahaladzim, Opik apes banget nasib lu, saut Bapak Ali dan juga Maela bersamaan. Maela menatap wajah Opik dengan perasaan campur aduk. Rasa kasihan, marah, dan kecewa bercampur menjadi satu. Sementara itu, Bapak Ali hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah tidak percaya bahwa anak bungsunya bisa sampai terjerumus dalam keadaan seperti ini. Bang Pian tetap duduk tenang, memperhatikan Opik yang masih terlihat lemas meskipun efek energi hitam itu sudah mulai menghilang. Akan tetapi, tatapan Opik masih mengisyaratkan kebingungan, seolah pikirannya masih belum sepenuhnya lepas dari cengkraman seseorang. Bang Pian menarik nafas dalam, membiarkan aroma rokok kretek memenuhi udara. Dalam benaknya, dia sudah menyusun rencana ini. Ini belum selesai. Jika benar ada seseorang yang dengan sengaja mengikat Opik dengan pelet, maka orang itu harus diberikan pelajaran. Maela berdiri perlahan, berjalan ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih. Wajahnya masih tegang. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan anaknya. Bapak Ali tetap duduk di kursinya, sesekali menghela nafas berat. Pokoknya gue minta lu beresin ya urusan ade lu nih. Pantesan aja dia orang bego begitu, pinta Bapak Ali kepada Bang Pian. Iya, Mbak, tenang aja. Sekarang dia juga udah kagak lagi ngerasain demen sama tuh perempuan. Tinggal rasa nyeselnya aja yang ada di pikirannya tuh, balas Bang Pian yang terus menatap ke arah Opik. Istighfar, Pik. Dah, kagak usah dipikirin lagi. Namanya duit, kalau udah pindah tangan mah kagak bakalan balik lagi, ucap Bang Pian yang membuat Opik menundukkan kepalanya. Lagian lu, Pik, ya, lu kenal di mana sih sama tuh perempuan? Gua heran sama lu, mau-maunya aja lu sama perempuan modelan begitu. Gua aja udah kagak resep banget liatnya, gedek banget gua ngeliatnya. Mana celananya bolong-bolong, lu kayak anak metal, sambung Bapak Ali dengan wajah kesalnya. Bagaimana, Pik? Apa sekarang lu masih mikirin? Tanya Bang Pian yang langsung disambut gelengan kepala dari Opik. Makanya, Pik, jaga ibadah lo. Kalau udah datang waktunya sholat, tinggalin dulu semua kerjaan. Pan dari dulu juga gue bilang, jangan biarin pikiran lo kosong. Sambil kerja pan lo bisa sambil jikir dalam hati, imbu Bang Pian menasihati. Iya, Bang, Opik salah, Bang. Opik emang lengah, Bang, balas Opik sambil menghela nafas panjangnya.
Elah, kalau begitu mah bukan lengah, tapi emang lu nya aja yang males, balas Baba Ali. Nah, kalau perempuan itu nyamperin si Opik lagi di bengkel apa gimana ya? Tanya Baba Ali dengan wajahnya yang terlihat tegang. Udah tenang aja ngapa, ntar gantian dia yang saya kasih pelajaran biar kagak kebiasaan lagi tuh orang, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Setelah kondisi Opik mulai terlihat membaik, Bang Pian pun berpamitan kepada Baba Ali dan juga Maela serta Opik untuk berangkat bekerja. Tidak lupa, dia berpesan kepada Opik jika perempuan itu masih menghubunginya atau datang menemuinya, Opik diminta untuk bersikap sewajarnya karena Bang Pian yakin jika perempuan itu tidak akan melepaskan Opik begitu saja. Bang Pian melangkah keluar dari rumah Baba Ali dengan pikiran yang masih dipenuhi berbagai pertimbangan. Langkahnya mantap, namun dalam hatinya dia tahu bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Dia harus bertindak agar Opik benar-benar terbebas dari pengaruh perempuan itu. Di dalam rumah, Baba Ali masih duduk termenung sambil sesekali menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala, sedangkan Maela berdiri di sudut ruangan menatap anak bungsunya dengan tatapan iba. Opik yang kini duduk dengan kepala menunduk masih diselimuti perasaan kecewa dan sesal. Rasa malu dan marah terhadap dirinya sendiri bercampur menjadi satu, membuatnya enggan menatap wajah kedua orang tuanya itu. Di luar, udara semakin hangat. Seiring dengan matahari yang mulai naik, burung-burung berkicau di kejauhan. Namun, suasana di dalam rumah Baba Ali masih dipenuhi dengan kesunyian yang syarat dengan kegelisahan. Maela akhirnya kembali ke dapur, mencoba mengalihkan pikirannya dengan kesibukan rumah tangga, sementara Baba Ali tetap terdiam di tempatnya sambil sesekali mengusap wajahnya sendiri seolah mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Opik akhirnya bangkit perlahan dari duduknya, berjalan menuju kamar tanpa berkata-kata. Langkahnya terasa berat, namun di dalam hatinya dia tahu bahwa dia harus memperbaiki diri. Setelah mengganti baju yang dikenakannya, Opik pun berpamitan untuk berangkat ke bengkel karena hari sudah mulai siang. Ketika malam tiba, Bang Pian yang ingin memberi pelajaran kepada orang yang telah mengerjai Opik mulai bersiap di kamar yang biasa dia gunakan dengan bermodalkan sisa energi negatif yang pagi tadi dia hilangkan dari tubuh Opik. Bang Pian mulai menelusuri sumber energi itu berasal, dan setelah meraga sukma, Bang Pian pun akhirnya dapat bertemu dengan seorang perempuan muda yang ciri-cirinya terlihat seperti apa yang telah diceritakan oleh Baba Ali. Nah, ini dia nih biang keroknya, gumam Bang Pian di hadapan sosok perempuan muda yang memang terlihat seperti apa yang diceritakan oleh Baba Ali. Sekarang lu rasain dah ya, bagaimana rasanya lu kangen sama orang. Makan tuh, gue bikin puyeng lu biar ngejar-ngejar adik gua, bisik Bang Pian dalam hatinya setelah mengembalikan energi hitam yang ada di tubuh Opik kepada perempuan muda itu. Bang Pian melesat pergi dan kembali ke tubuhnya. Malam itu dia tidak mendapatkan kesulitan untuk memberi pelajaran kepada orang yang telah mengguna-gunai Opik dengan ilmu pelet yang mungkin dibelinya dari seseorang. Keesokan harinya, Bang Pian pun kembali datang ke rumah Baba Ali untuk memberitahu Opik tentang apa yang telah dilakukannya. Opik diminta terus menjauh dari perempuan itu, dan jika memungkinkan dia juga harus meminta kembali semua uang yang telah diberikannya kepada perempuan itu. Itu berarti si Ratna bakalan ngejar-ngejar saya lagi dong Bang? Tanya Opik penasaran. Kira-kira begitu dah, tapi jangan lu manfaatin yang kagak-kagak. Usahain semua duit lu balik aja, balas Bang Pian yang membuat Opik menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Begitu, suasana di rumah Baba Ali terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Meskipun masalah yang menimpa Opik belum sepenuhnya selesai, setidaknya kini ada kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Opik duduk di teras sambil terus merenungkan perkataan Bang Pian. Ada sedikit rasa lega di hatinya, namun juga terselip kekhawatiran akan apa yang terjadi selanjutnya. Sementara itu, di tempat
tempat lain, perempuan yang telah menggunakan ilmu pelet untuk menjerat Opik mulai merasakan dampak dari apa yang telah dilakukan oleh Bang Pian. Kegelisahan menyerangnya tanpa henti. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Opik yang kini justru terasa semakin jauh. Rasa rindu yang tak tertahankan mulai menguasai dirinya, membuatnya kehilangan fokus dalam kesehariannya. Hari berjalan seperti biasa, namun Opik mulai merasakan perubahan. Ponselnya beberapa kali bergetar menunjukkan panggilan dan pesan dari perempuan itu. Namun kali ini dia tidak lagi tergoda untuk membalas atau mengangkatnya. Semua yang terjadi telah membuka matanya bahwa dia telah dimanfaatkan. Setiap pesan yang masuk hanya membuatnya semakin sadar bahwa perempuan itu kini berada dalam posisi yang sama seperti yang dulu ia rasakan. Perempuan bernama Ratna itu kini dihantui oleh perasaan yang tidak bisa dikendalikan. Baba Ali memperhatikan dari kejauhan. Diam-diam dia merasa bangga dengan perubahan dari Opik. Maela pun kini merasa lebih tenang, meski dalam hatinya masih ada sedikit kekhawatiran. Setidaknya anaknya kini telah tersadar dari kesalahannya, dan dengan bimbingan Bang Pian dia bisa memperbaiki kehidupannya. Seiring dengan berjalannya waktu, Opik pun mulai kembali fokus pada pekerjaannya di bengkel. Perlahan dia berusaha mengembalikan apa yang telah hilang, termasuk uang yang dulu begitu mudah dia berikan. Dalam dirinya ada tekad baru untuk menjadi lebih kuat, lebih hati-hati, dan lebih bijaksana dalam memilih orang yang akan dia percayai di masa depan. Beberapa hari pun berlalu. Tiba-tiba saja Ratna datang ke bengkel milik Opik dengan mata berkaca-kaca. Dia terlihat sangat bahagia karena dapat melihat Opik yang sedang ia rindukan. Ratna melangkah masuk ke dalam bengkel dengan wajah berbinar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Meski matanya masih sedikit sembab, rasa rindunya begitu besar hingga dia tidak peduli dengan tatapan heran dari dua teman Opik yang sedang bekerja di sudut bengkel. Dengan langkah ringan dia mendekati Opik, berdiri di dekatnya sambil memainkan ujung bajunya dengan gugup. Opik yang sudah paham dengan situasi ini tetap bersikap tenang. Tatapannya penuh perhitungan, membaca setiap gerak-gerik Ratna. Dia tahu apa yang dirasakan perempuan itu sekarang bukanlah perasaan yang tulus, melainkan efek dari energi yang sebelumnya telah dikembalikan padanya. Hanya masalah waktu sebelum perasaan itu membawanya ke dalam kebingungan yang lebih dalam. Dengan hati-hati, Opik mulai mengambil kendali tanpa menunjukkan kegelisahan. Dia meladeni Ratna dengan sikap yang ramah, membiarkan perempuan itu merasa nyaman. Sementara itu dalam benaknya dia merancang strategi agar bisa mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Hari itu berjalan dengan sangat lambat. Dengan Ratna yang terus mencoba mencari celah untuk mendekat, dia berusaha menghidupkan kembali hubungan yang sebenarnya sudah mati, tanpa menyadari bahwa Opik kini telah memiliki tujuan yang berbeda. Setiap kata, setiap tatapan digunakan Opik untuk membangun situasi yang menguntungkannya. Dengan memanfaatkan keadaan, Opik pun mulai mengatakan tentang uang yang dulu dipinjam oleh Ratna dengan berbagai macam alasan. Walau sempat merasa kesal, namun Ratna tidak dapat berbuat banyak ketika Opik perlahan-lahan dan dengan hati-hati meminta uang itu kembali. Ratna awalnya terdiam, ekspresinya berubah seketika begitu dia mendengar Opik menyebut soal uang. Matanya yang tadinya berbinar perlahan meredup, bibirnya sedikit mengerucut menahan kekesalan yang tiba-tiba muncul. Namun rasa rindu yang membakar hatinya masih jauh lebih kuat dibandingkan gengsi atau amarahnya. Dengan sedikit gelisah dia mencoba mencari alasan, berharap Opik melupakan perkara uang itu. Tapi Opik tetap tenang. Dia tidak mendesak, tidak pula menunjukkan sikap keras. Dengan kata-kata yang halus namun penuh ketegasan, dia terus mengarahkan pembicaraan ke masalah uang yang pernah diberikannya. Ratna akhirnya tidak bisa lagi menghindar. Perlahan, dengan suara pelan, dia mengakui bahwa sebagian uang itu telah habis digunakannya, namun ada beberapa yang masih tersisa dan dia berjanji akan mengembalikannya.
Opik yang sudah memperhitungkan semua kemungkinan hanya mengangguk sambil tersenyum. Baginya ini bukan hanya soal mendapatkan kembali uangnya, tetapi juga soal memberi pelajaran kepada Ratna agar tak lagi bermain-main dengan perasaan orang demi keuntungan pribadi. Sementara itu, jauh di sudut benaknya, Ratna mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan rindu yang begitu kuat sebelumnya kini perlahan berubah menjadi kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa dirinya begitu ingin bertemu Opik, mengapa dia merasa seakan-akan harus ada di dekatnya, tapi setiap kali dia mencoba berpikir lebih dalam, pikirannya justru semakin kacau. Opik tetap pada rencananya. Dia tidak terburu-buru. Selama Ratna masih berada dalam pengaruh energi yang telah dikembalikan padanya, maka segala sesuatu akan berjalan sesuai keinginannya. Beberapa hari kemudian, Ratna pun menepati janjinya. Dia kembali mendatangi bengkel sepeda motor milik Opik dan langsung memberikan sejumlah uang yang dulu didapatkannya dari Opik dan mungkin juga dari orang-orang yang telah dimanfaatkan olehnya. Opik menerima uang itu dengan tenang tanpa menunjukkan ekspresi berlebihan. Dia hanya mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih, lalu segera menyimpannya tanpa banyak bicara. Sementara itu, Ratna yang masih berdiri di tempatnya menatap Opik dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Rasa rindu yang semula begitu menggebu kini berubah menjadi kebingungan yang semakin dalam. Tatapan Opik yang dulu terasa begitu berarti kini seakan kehilangan daya tariknya. Setiap gerak-gerik yang dulu istimewa kini tampak biasa saja. Perlahan kesadarannya mulai pulih, seolah ada kabut yang selama ini menyelimuti pikirannya kini mulai tersibak sedikit demi sedikit. Ratna mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Mengapa selama beberapa hari belakangan ini ia begitu terobsesi pada Opik? Mengapa dia sampai rela kembali hanya untuk mengembalikan uang itu? Namun, semakin dia mencoba mencari jawaban, semakin kepalanya terasa berat, hatinya gelisah. Dan tanpa sadar, dia menggenggam jemarinya sendiri dengan erat. Ada sesuatu yang seolah menariknya untuk tetap berada di dekat Opik. Namun, ada pula bagian dari dirinya yang ingin segera pergi dan melupakan semua ini. Opik tetap santai, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menahan Ratna lebih lama. Dia membiarkan waktu berjalan dan membiarkan Ratna bergelut dengan pikirannya sendiri sampai akhirnya dengan langkah yang terasa berat, Ratna memilih pergi meninggalkan bengkel tanpa berkata-kata. Opik menatap punggung yang semakin menjauh, lalu menghela nafas panjang. Dia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah kembali seperti semula dan dia bisa kembali menjalani hidup tanpa beban yang selama ini menghantuinya. Ketika hari semakin sore, Opik meninggalkan bengkel dan meminta kedua temannya untuk menutupnya jika dia tidak kembali lagi. Saat itu, Opik pun segera pergi ke rumah Bang Pian. Dan sesampainya di sana, Opik pun mulai menceritakan semuanya. Bang Pian menyimak cerita Opik dengan tenang, sesekali mengangguk tanda memahami setiap detail yang disampaikan oleh adiknya itu. Dari ekspresi Opik jelas terlihat ada kelegaan sekaligus karena semua uangnya telah kembali. Ya kalau udah kelar mah biar gue cabut aja Pik apa yang ada di dalam badannya si Ratna, ujar Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari adiknya itu. Tanpa banyak bicara lagi, Bang Pian segera masuk ke dalam kamar dan mulai mempersiapkan dirinya. Dengan konsentrasi penuh, dia kembali meraga sukma, melacak jejak energi yang pernah ia kembalikan ke tubuh Ratna kali ini. Bukan untuk membuatnya merasakan kerinduan yang membingungkan, tetapi untuk mencabut pengaruh itu sepenuhnya. Di alam tak kasat mata, Bang Pian menemukan sosok Ratna yang tengah duduk termenung di dalam kamar kosnya. Wajahnya tampak lelah, matanya sembab seperti kurang tidur selama beberapa hari terakhir. Tanpa membuang waktu, Bang Pian mengulurkan tangannya lalu menarik kembali energi yang masih menempel di dalam tubuh Ratna. Perlahan, kilatan hitam samar keluar dari tubuhnya berputar di udara sebelum lenyap sepenuhnya.
Tubuh Ratna tiba-tiba tersentak. Dia memegangi kepalanya, merasakan sesuatu yang hilang, seperti kesadarannya baru saja kembali sepenuhnya. Pandangannya menjadi lebih jernih, hatinya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi desakan aneh di dalam dirinya, dan tidak ada lagi obsesi yang membingungkan terhadap sosok pemuda bernama Opik. Dia kini mulai memahami semuanya, menyadari betapa jauhnya dirinya telah tersesat. Sementara itu, Bang Pian kembali ke tubuhnya dengan nafas yang sedikit berat. Dia membuka mata dan menatap Opik yang masih menunggu dengan penuh harap. Dengan tenang, Bang Pian mengangguk, memberi tanda bahwa semuanya kini telah usai. Opik menghela nafas lega. Dia tahu setelah ini Ratna mungkin tidak akan lagi datang ke bengkelnya atau mencari-carinya seperti sebelumnya. Semuanya telah selesai, dan kini dia bisa melanjutkan hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Sore itu, angin berembus pelan, membawa hawa sejuk yang sedikit meredakan suasana. Opik duduk di teras rumah Bang Pian, menatap langit yang mulai berubah warna. Bayangan pertemuannya dengan Ratna tadi siang masih terlintas dalam benaknya. Cara Ratna menatapnya, keheningan yang terasa canggung, serta langkah berat perempuan itu saat pergi meninggalkan bengkel, semuanya seakan masih terputar ulang dalam pikirannya. Sementara itu Bang Pian tetap dalam diamnya, membiarkan Opik meresapi semua yang telah terjadi. Dalam hatinya, dia tahu bahwa adiknya masih mencoba memahami perasaannya sendiri. Namun Bang Pian juga yakin bahwa waktulah yang akan menyelesaikan semuanya. Yang penting, pengaruh jahat yang pernah mengikat Opik kini telah sirna. Selesai. Wow, keren banget nih kisah Bang Pian di sini. Bahasanya baru suka nih, karena begini ya teman-teman, beberapa kali kisah Bang Pian yang membahas Opik terkena masalah, mulai dari guna-guna di bengkelnya aja 2 kali itu ya kan, yang tanah kuburan terus ada benda di dalamnya, terus yang apa namanya, pokoknya berapa kali Opik nih ya terkena gangguan, di situ nggak pernah dibales tuh sama Bang Pian. Ya cuma dilepaskan saja, udah dibebasin aja dari gangguan udah. Tapi kali ini Bang Pian bener-bener ngebales, dikirimin balik tuh pelet ke pelakunya si Ratna itu tuh. Jadi Ratna, biar lu rasain dah lu keblinger kangen ya kan sama si Opik. Akhirnya dikirimin tuh apa namanya ke Ratna, dan bagaimana Ratna jadi berbalik mengejar-ngejar Opik. Disinilah kesempatan Opik untuk meminta uangnya kembali. Jadi memang dalam real life ini banyak sekali ya kejadian seperti yang dialami Opik ini, banyak sekali terjadi. Bagaimana ketika ada kebanyakan, mohon maaf nih ya, kebanyakan kan kaum hawa nih ya, atau perempuan yang didekati, yang berusaha didekati cowok tapi hanya untuk diporotin duitnya, dan bagaimana di situ juga terselip ada gendam kah atau ada pelet kah. Intinya juga ada kekuatan gaib yang tersimpan di situ, sehingga si cewek ini apa namanya rela mengeluarkan apapun ya, termasuk duit sih saat ini yang paling diincar banget, duit. Dan banyak sekali kejadian ini dalam dunia nyata. Yang jelas sih kalau saya pribadi ya berpesan kepada teman-teman semua di rumah, mau cewek mau cowok ya, tetap harus hati-hati dengan orang yang baru kita kenal. Bisa jadi di awal dia asik ya kan, buat dijadiin teman curhat enak, tapi padahal di situ ada motif tersembunyi. Paling tidak enggak-enggaknya kita harus jalani dulu, yang paling enggak kita harus ketemu dan harus menjalani dulu ya suatu hubungan. Kita akan bisa melihat tuh dari gerak tubuh, dari tatapan mata segala macam, orang ini serius nggak sama kita, orang ini tulus nggak sama kita, atau hanya ingin apa namanya memanfaatkan saja. Jadi itu sih ya. Dan juga jangan ragu untuk curhat atau untuk berkonsultasi dengan orang-orang terdekat, terutama nomor 1 keluarga. Karena Opik di sini nggak ngomong-ngomong tuh sama keluarganya, karena emang udah pengaruh sih. Dan alhamdulillah bagaimana Bang Pian di sini bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, luar biasa. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya Bang Pian. Dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang mungkin suka dengan video yang bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya.
Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, dan buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimnya dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.